你可来兄弟！王陛下。 Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan membahas Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Special Edition Part 1. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan terlihatnya pembunuh bayaran yang menahan seorang gadis ular yang sangat cantik. Dia tidak kalah cantiknya dengan pacar Mimin yaitu Yafei. Pada saat sang gadis menginginkan air minum, akan tetapi para penjaga tidak memberinya sama sekali. Dan di situ terlihat penjaga mencambuk sang gadis. Lalu sang penjaga dimarahi oleh bosnya karena sang gadis sangat berharga daripada nyawa si penjaga tersebut. Tiba-tiba datanglah Kaisar Es yang akan menyelamatkan hidup sang gadis. 刚才你是不是说渴了？大哥， Menurut bos kedua, jika Hai Bodong harus memberikan air tersebut kepada mereka, dan Hai Bodong pun menginginkan tawanan untuk segera dibebaskan. Bos pertama di situ mencoba memegang pundak Hai Bodong, akan tetapi tiba-tiba Kaisar Es mengeluarkan hawa dingin yang menyebabkan mereka semua tercengang. 老子跟你说话，听见没？ 最讨厌别人接触我的身体了。 Bos kedua pun marah melihat kakaknya yang telah membeku, dan mereka segera menyerang Hai Bodong. Lalu menurut Hai Bodong, jika nasib setiap orang sudah ditentukan sejak lahir, dan mereka tinggal menunggu takdir tersebut menjemputnya. Terlihat Hai Bodong akan membawa gadis ular kepada temannya, dan Hai Bodong pun segera melepaskan ikatan para ular lainnya. Budak ular yang telah marah, mereka lalu mengincar penjahat tersebut. 这蛇女我买下了，给我回来！呀！别张，老子一定让你连本带利还回来的！他妈开了！ Lanjut cerita, Hai Bodong yang sedang membawa gadis itu, dan sang gadis sangat berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa teman-temannya. Ternyata sang gadis tidak ingat dengan kejadian yang menimpa dirinya itu. Lalu pada saat sang gadis akan mengambil bunga, tiba-tiba kerang itu memakan bunga tersebut. Dan Hai Bodong mengatakan jika jangan percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya.这是什么东西？好危险！大叔，你也要小心一点啊！永远不要相信眼前所看到的东西。怎么了？
Terlihat Hai Bodong yang sedang melewati lembah gurun. Lalu di situ dia dihadang oleh sosok misterius dan terjadilah pertempuran. Ternyata sosok misterius itu adalah prajurit ular yang sedang mencari gadis yang ditahan oleh Hai Bodong. Dan Hai Bodong memasang perangkap ilusi untuk prajurit tersebut. Setelah itu, Hai Bodong mengeluarkan naga es miliknya dan langsung menyerang prajurit ular tersebut. Hai Bodong lalu terkena gigitan ular merah tadi dan dia langsung pergi menghampiri sang gadis. Lanjut cerita, di sebuah bar minuman yang banyak sekali para penjahat. Dia sedang menunggu Hai Bodong untuk datang membawa gadis ular itu.
Lalu Hai Bodong datang dan mereka langsung memberi hormat padanya. Setelah itu, para pria yang melihat kecantikan sang gadis dan mereka tergila-gila olehnya. 二爷，他回来了，还带一个妞。回来，真是个奇葩！别想跑！ Ternyata Hai Bodong membawa sang gadis untuk ditukar dengan uang yang sangat banyak. Akan tetapi sang bos ternyata sudah mati oleh Ratu Medusa. 把剩下的钱送到米特尔家族。不过下次再想让我帮你做事，你懂的。我以为你是个好人。 就拿你的纳戒来抵扣吧，终于可以离开这鬼地方。 Dan sang gadis akan dibebaskan oleh Hai Bodong karena orang yang menginginkannya telah mati. Akan tetapi sang gadis memohon agar Hai Bodong bersedia membawanya. Tiba-tiba aura dahsyat muncul di sekitar bar tersebut. Ternyata kejadian itu disebabkan oleh datangnya Ratu Medusa yang sedang mencari si pengkhianat bangsa ular. Ratu Medusa berpikir jika si pengkhianat telah kabur melewati jendela. Akan tetapi ternyata mereka bersembunyi di antara lantai yang berada di ruangan tersebut. 都处理掉。不要打扰到他。 此人就是我们雇佣捉拿叛徒之人。 Terlihat Ratu Medusa yang mencoba mendekati jendela jalan yang telah dilalui oleh mereka. Akan tetapi Ratu Medusa tidak menemukannya. 别乱动，让我发现皇上替你出去。女王陛下，外面已经清理干净。女王陛下，凶手应该是从这儿逃走的。 带几个蛇尾监视此地。 Pada akhirnya Ratu Medusa akan kembali ke istananya. 不要在人类面前暴露行踪。 Scene berpindah di markas ular, di mana para tetua yang sudah memilih pemimpin untuk bangsanya. Dan pemimpin tersebut selalu dinamakan dengan sebutan Ratu Medusa. Akan tetapi, Ratu Medusa kali ini tidak ingin menerima tahta yang telah tetua berikan kepadanya. 胡说，我们没有困境。不，祖
规不可破，此非我等故。他已经主动选择放弃，所以您必须您调整一下情绪，准备之后的仪式吧。 Lanjut cerita, pada Hai Bodong dan juga sang gadis yang telah melarikan diri dari takdirnya. Sang gadis menginginkan Hai Bodong untuk mengizinkan dia selalu bersamanya. Dan sang gadis juga mengatakan jika Hai Bodong adalah orang baik yang selalu menyelamatkan nyawa orang-orang di sekitarnya. 不给别人造成困扰的人。可我经常会去找别人的麻烦。 Setelah itu, Hai Bodong merasakan racun yang disebabkan oleh pertarungan kemarin. Pada saat Jenderal Ular telah sampai di markasnya, terlihat banyak sekali prajurit yang tergeletak begitu saja. Dan sang jenderal sangat marah pada Hai Bodong si Kaisar Es. Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gue akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Special Edition Part 2. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan terlihatnya Hai Bodong yang kondisinya semakin hari semakin memburuk karena terkena racun ular merah Ratu Medusa. Sang gadis terlihat capek karena sudah berjalan sangat jauh dan dia menanyakan tujuan selanjutnya pada Hai Bodong. Pada saat sang gadis akan menyembuhkan luka Hai Bodong, di situ Hai Bodong merasakan ada bahaya yang sedang mengintainya. "大叔，你还没告诉我你叫什么呢？让我看看吧。有些事情我必须先去处理，你在这里不要乱跑。那我去吧。" Lanjut cerita, di mana para pembunuh bayaran yang sedang beristirahat dan tiba-tiba datanglah si Kaisar Es Hai Bodong. Pada saat Hai Bodong menyerang mereka, tiba-tiba sang gadis menahan serangan tersebut. Dia meminta agar Hai Bodong untuk tidak memakai kekerasan lagi. Lalu dia meminta pada tuan berbaju kuning untuk membagi makanannya dengan mereka.
maka hal buruk tidak akan terjadi padanya. 脾气不好。哎呀，主人消消气，就让奴婢来为您换取食物吧。有事好商量啊，没必要动刀动枪，大家都放下武器，听一下。哎呀，大叔，快！ Gadis tersebut meminta maaf pada pedagang itu. Akan tetapi Hai Bodong tidak bisa dibohongi jika pedagang tersebut adalah penjahat. Pedagang meminta kalung dari sang gadis untuk ditukarkan dengan makanannya. Setelah itu Hai Bodong langsung menyerang penjahat tersebut. 那就要那个吧。给你。 给他们剩点好菜。是，老板。其实根本不用打打杀杀也能达到目的啊！可是感谢你收留我的。你很有悟性，但这并不是我做事的规则。人家明明已经同意换取食物了，你非要这么做吗？这样做和屠夫有什么区别？ 拿好。救救我们！你以为他们是商人？ Ternyata pedagang tersebut akan menjual ular-ular yang sudah ditangkapnya dan para penjahat akan menyerang Hai Bodong. 冰皇出手，果然干净利落，机会也不留啊！不演了吗？这种小伎俩在您面前有什么意义呢？你早就知道这商队不对劲。蛇女已经值不了那么多钱了。哦，冰皇什么时候变得话这么多了？ 就此了结吧。三指刀皇，今天就留你在此吧！光是想今天都其他领域的速度，这就是有电属性马力发挥到极致。我土属性完美防御的配合，会使得整个进攻。可你蹲下了，要如何进攻？老子不需要进攻。 真的是遇到鬼了！冰结。 Setelah pertarungan selesai, Hai Bodong akan melenyapkan para ular. Akan tetapi, sang gadis terus saja menahannya dan terpaksa membuat Hai Bodong pingsan. “现在的你必须这么做，他们必定不知道。” 觉悟清楚才是正确的规则。让开！我最讨厌别人碰我的身体。果然是个麻烦。 Lalu terlihat sang gadis yang sebagai Ratu Medusa sedang merenung untuk takdirnya. Ternyata dia tidak menginginkan takdir tersebut. 仪式为什么每次我都是这样？ Lanjut cerita, Hai Bodong yang sudah bangun dari pingsannya. Dia lalu langsung mematikan api itu karena akan membahayakan posisi mereka. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba Hai Bodong pingsan kembali karena racun ular merah. 大叔，
普通的解毒丹药，根本无法起到清除的作用。应该刚刚离开这里，去通知女王陛下。 Lalu sang gadis membawa Hai Bodong ke tempat persembunyiannya, dan sang gadis terkejut melihat luka di sekujur tubuh Hai Bodong. 大叔，你先坐稳啊。来，这么严重，得想办法把这些毒素先放掉。 Setelah itu, sang gadis mengambil pisau untuk mengeluarkan racun yang berada di tubuh Hai Bodong. 大叔，忍着点儿。Menurut sang gadis, kulit yang terkena racun sudah dihilangkan, akan tetapi racunnya masih berada di dalam tubuh Hai Bodong. Setelah itu, sang gadis mencoba mengeluarkan racun tersebut dengan mulutnya.毒素吸出来了一部分，这样就能暂时保住你的命。 Lalu, sang gadis menanyakan kenapa Hai Bodong selalu bertindak gegabah dalam setiap masalah. Hai Bodong pun menjawab jika dia selalu mengikuti aturan. Berkat aturan tersebut, Hai Bodong bisa hidup lebih lama. Dan aturan tersebut juga membuatnya tambah lebih kuat. 就是因为这样，我活到了现在，它让我很强大。你确实很强大，但你快乐吗？ 蛇族不敢越过那座城市，明天到了那里，我们各奔东西。 Tiba-tiba, sang gadis bermimpi pada saat dia ditakdirkan menjadi Ratu Medusa. Tiba-tiba pasukan ular datang dan menyerang Hai Bodong. Jenderal ular tidak membiarkan Hai Bodong menggunakan tekniknya itu dan langsung saja menyerangnya.
Hai Bodong pun terpojok dan terkena banyak sekali anak panah. Lalu dia melihat sang gadis yang telah berhadapan dengan wanita misterius itu. Pada saat sang gadis akan dibawanya, lalu muncullah Hai Bodong menyelamatkan sang gadis. 你们为什么要杀我？我到底做了什么？ 这事跟你有什么关系？的人把猎物带给雇主是我的规则。族怎么可能有2个斗皇强者？我没有能力阻止战争的发生，至少我会保护我所爱的人们。我不认为今天我会葬身于此，并且我从来都没有如此神清气爽过。因为从今以后，我海波都不受束缚。 Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Special Edition Part 3. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan video part 2, di mana Hai Bodong yang akan berhadapan lagi dengan sosok misterius. Setelah itu tiba-tiba Hai Bodong sudah berada di dalam gua. Lalu sang gadis yang sedang merenung akan nasibnya, di situ dia menginginkan untuk tetap hidup dan diberi kebebasan. 我到底是谁？为什么所有人都要抓我？想要活下来，就这么难吗？一向如此。虽然现在很难，我却有种挣脱了束缚的感觉。我想去外面走走。他一样。 Lalu sang gadis telah mengingat namanya
Dan ternyata namanya adalah Nona Sayin. Ternyata Sayin menyukai Hai Bodong. Dia berpikir jika bangsa manusia dan bangsa ular tidak bisa bersama. Setelah itu Hai Bodong mengingat seseorang yang dia cintai di masa lalu. 能在一起吗？你又要说 你很像我认识的一个人。 Hai Bodong menceritakan masa lalunya, di mana dia terlahir di organisasi yang menuntut dengan aturan, dan dia sudah ditakdirkan untuk selalu menuruti aturan tersebut. Lalu setiap misi yang diberikan Kaisar Jama, Hai Bodong selalu menyelesaikan misi yang diberikan oleh tetua. Lalu sebagai murid yang berbakat, Hai Bodong dan juga pacarnya selalu pergi bersama untuk menyelesaikan misi yang paling sulit. Wanita tersebut bernama Simei. Ternyata kisah cinta Hai Bodong dengan Simei sangat dilarang oleh tetua. Karena mereka dari klan yang berbeda, di situ Hai Bodong menancapkan belati pada Simei agar tetua percaya jika mereka tidak saling berhubungan. Sejak saat itu dan sampai sekarang Hai Bodong sangat menyesalinya. 甚至这严重违反了组织中的规定，却又有一丝渴望。没多久，长老就知道了这件事。但为了证明我的清白，我必须亲手杀掉他。在我还没来得及反应过来时，一手已经深深地刺入了自己的心脏。在那以后，便以为自己已经成了一部真正的杀人傀儡。 Scene berpindah, di situ Jenderal Ular yang melaporkan lokasi si pengkhianat pada Ratu Medusa. Dan ternyata sosok misterius yang selalu mengejar Hai Bodong adalah si Ratu Medusa. Lalu mereka bersiap untuk menuju ke lokasi Hai Bodong. Setelah itu Ratu Medusa flashback dengan kejadian di bar kemarin, dan juga pada saat dia berhadapan dengan Hai Bodong. 客人有点眼生，到哪里？我在路上，请贵客您稍等片刻。哎，这不符合规矩。我请的可是加玛帝国身价最高的强者，如果你肯再加20名蛇女仆人，爽快！ 究竟是何人？ Lanjut cerita, Ratu yang sudah sampai di tempat persembunyian Hai Bodong. Lalu Hai Bodong dan juga Sayin akan berpisah untuk menghindari kejaran pasukan ular. Setelah itu, Hai Bodong menyuruh Sayin untuk pergi ke kota Yan. Setelah itu harus pergi ke ibu kota kerajaan Jama dan menemui seseorang yang bernama Teng San. 带着这枚戒指去加玛帝国的帝都，找一个叫唐山的人。 虽然很多事，但是这条项链对我一定很重要。我把它交给你，你要再还给我。 让你安全离开，自己安排的最后一个人。 Lanjut cerita, terlihat Ratu Medusa yang sudah menunggu datangnya Hai Bodong. Lalu Hai Bodong pun muncul di hadapan Ratu Medusa. Dan pertarunganlah jalan keadilannya. 我今天倒要看看，凶名赫赫的美杜莎女王究竟有多大的本领。Lalu terlihat Sayin yang sedang dikepung oleh pasukan ular.
Lanjut cerita pada Hai Bodong yang sedang menghadapi Ratu Medusa.原来是你，我早就该猜到。蛇人族怎么可能有2个斗皇枪？蛇人族本可以有2个斗皇强者。可你今天将不得不成为这命运的陪葬者。 Setelah Saiyin melihat portal yang dibuat oleh Ratu Medusa, lalu kekuatan dan ingatan Saiyin telah pulih kembali. Lalu menurut tetua, hanya ada satu Ratu Medusa di klannya, dan mereka harus memilih salah satu di antara kakak beradik tersebut.姐姐，你才是真正的女王。如果有她在，定能摆脱我们现在的困境。不，恕老夫冒犯，此非我等故意刁难，所以您必须遵守命运的指示，登上王位。不要这样残忍。现在你是女王。 Dan pada saat ritual akan dimulai, Saiyin memberikan kekuasaan pada kakaknya dan kakaknya akan menjadi Ratu Medusa untuk bangsa ular. Dan Saiyin pun memberontak pada bangsa ular tersebut.你在干什么？姐姐是带着族人摆脱受困沙漠的绝境，则是自由。也不希望彼此死难，请原谅我的任性。师长空间结束，姐姐，蛇人族一定会摆脱命运的束缚，结束背后危险。快停下来！ 恭迎美杜莎女王。都起来吧。他竟敢公然违抗祖规，女王陛下。我会将叛徒带回来。 Scene berpindah kembali pada pertempuran Ratu Medusa dengan Kaisar Es. 我没有能力阻止战争的发生，至少我会保护我所爱的人们。我不认为今天我葬身于此，并且我从来都没有如此神清气爽过，因为从今以后，我海波都不受束缚。 Pada saat naga es dan naga api akan saling bertempur, datanglah Saiyin untuk menghentikannya. Saiyin pun sekarat karena terkena anak panah milik sang jenderal ular.
Lalu Hai Bodong sangat sedih sekali melihat Saiyin yang sedang sekarat itu.别哭，哭了就不帅了。大叔，我还不知道你叫什么名字呢。海波东，你呢？是自由蝶，我知道我的名字了。Saiyin juga meminta maaf pada kakaknya karena dia telah membuat sang kakak sangat khawatir. 但是这次，请你替我骄傲，一回真正的自己。你们都是我一生中最爱的人，你们都可以好好的活着，活着。 Lalu Ratu Medusa menyuruh Hai Bodong untuk pergi dan dia berjanji tidak akan membunuhnya. Akan tetapi tetua ular menyuruh sang ratu untuk membunuh Hai Bodong. Di situ sang ratu marah karena tetua tidak menuruti perkataannya. 谁也不许动他！你要干什么？放肆！女王！一个人的心是只服从他自己的，但总有一天他会被释放。厌恶了这收割人命的游戏。从今天起，用我的方式走向真正的自由。 我终于体会到了那本属于我有人关心与等候的感觉，美好到无法用言语来形容，真的太容易转瞬即逝。 Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.